Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosif Hasan Mutamakin, NIM 2222 Prodi Tadris IPS, kelas IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Digital terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep dan Motivasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran IPS. Yang pertama, latar belakang. Era digital yang semakin berkembang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi dalam pendidikan salah satunya terjadi dalam proses literasi digital yang memudahkan pendidik dan siswa dalam mengakses informasi kegiatan pembelajaran. Namun literasi IPS seringkali digunakan oleh pendidik di era sekarang dan dianggap kurang menarik dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran monoton membuat siswa bosan dan seringkali sulit untuk memahami materi pembelajaran. Materi IPS yang abstrak dan kompleks memerlukan pendekatan literasi yang inovatif dan menarik agar siswa dapat memahami hal-hal umum yang diajarkan. Maka pendidik perlu menggunakan media digital. Dalam literasi IPS diharapkan menghadirkan perangkat literasi interaktif, visual, dan aplikatif sehingga dapat membantu permasalahan siswa. Pentingnya literasi digital IPS dapat membantu siswa untuk menghubungkan data dan informasi serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan selanjutnya rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan media digital terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa dalam mata pembelajaran IPS. Dan yang kedua, sejauh mana penggunaan media digital dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam mata pembelajaran IPS. Dan yang terakhir, apa perbedaan tingkatan pemahaman konsep siswa yang menggunakan media digital yang tidak menggunakan media digital dalam mata pembelajaran IPS. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh penggunaan media digital terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa dalam mata pembelajaran IPS. Dan yang kedua, mengidentifikasi sejauh mana penggunaan media digital dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam mata pembelajaran IPS. Dan yang terakhir, membandingkan tingkat pemahaman konsep siswa yang menggunakan media digital dengan yang tidak menggunakan media digital dalam pembelajaran IPS. Dan selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yang pertama, menambah literatur dan referensi mengenai efektivitas media digital dalam pendidik, khususnya dalam konteks pembelajaran IPS. Dan yang kedua, menghasilkan wawasan baru tentang dinamika penggunaan media digital dalam mengaitkan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum berbasis digital yang relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan teknologi. Dan selanjutnya tinjauan pustaka dikutip dari Suhirman Muhammad Abbas Saneli UG tahun 2022. Pengaruh penggunaan media interaktif terhadap pemahaman konsep IPS pada tema 9 siswa kelas
5 SD Negeri Buton. Di sini fokus penelitian pengaruh penggunaan media interaktif terhadap pemahaman konsep siswa dalam mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Penelitian ini menunjukkan peningkatan hasil belajar yang mendukung media interaktif, yang meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperkuat pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa. Serta media interaktif dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi siswa. Selanjutnya dikutip dari Eli Sukmanasa, Tustiana Windiani, Lina Novita, 2017. Pengembangan media pembelajaran komik digital pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bagi siswa kelas 5 sekolah dasar di Kota Bogor. Penelitian ini menunjukkan penggunaan media pembelajaran digital terbukti efektif dalam meningkatkan inovatif dan hasil belajar siswa, terutama dalam konteks pembelajaran materi peristiwa sekitar proklamasi untuk kelas 5 SD. Penelitian ini menunjukkan integrasi media pembelajaran berbasis komik digital dalam kurikulum IPS dapat menciptakan pengalaman belajar menarik dan bermakna. Siswa dapat meningkatkan pemahaman akademis serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan selanjutnya definisi istilah. Yang pertama, media digital. Alat atau platform berbasis teknologi digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti video, gambar, animasi, aplikasi atau perangkat lain yang mendukung proses pembelajaran. Dan yang kedua, pemahaman konsep. Tingkat kemampuan siswa dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan informasi atau materi pembelajaran yang dipelajari, khususnya dalam mata pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, motivasi belajar. Dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi siswa untuk aktif dalam proses belajar demi mencapai tujuan pembelajaran, seperti meningkatkan presentasi atau mendapatkan pengetahuan baru. Dan yang keempat, mata pembelajaran IPS dalam kurung ilmu pengetahuan sosial. Bidang studi yang memadukan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi untuk memberikan pemahaman tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, pengaruh. Dampak atau efek yang ditimbulkan oleh penggunaan media digital ini akan berdampak terhadap variabel-variabel seperti pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, media digital. Penggunaan media digital membantu siswa memahami materi lebih cepat dan memahami dengan penyajian menarik dan interaktif. Menurut Vygotsky dalam teori konstruktivisme, pembelajaran efektif ketika siswa berinteraksi secara aktif dengan sumber belajar dan lingkungan. Media digital menjadi solusi meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam mata pembelajaran IPS yang dianggap abstrak dan teoritis. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil merupakan rencana yang digunakan membentuk kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan dan pedoman
pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, aman, dan aman. Model pembelajaran problem based learning dalam kurung PBL merupakan model yang melibatkan para pendidik untuk memecahkan masalah dengan beberapa tahapan, sehingga siswa mampu mempelajari pengetahuan dengan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya, metode penelitian. Memasuki metode penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini jenis penelitian menggunakan metode kualitatif untuk memahami penerapan model problem based learning dalam kurung PBL dalam proses literasi dan permasalahan siswa kelas 7 mata pembelajaran IPS. Dan yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di SMP Islam Al-Hidayah, Mangli, Jember. Dan yang ketiga, subjek penelitian. Di sini subjek penelitiannya siswa kelas 7 dan guru mata pelajaran IPS di SMPI Al-Hidayah, Mangli, Jember. Pemilihan mata pelajaran sesuai fokus penelitian dengan penerapan model problem based learning dalam kurung PBL dalam literasi IPS. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui yang pertama observasi langsung, yang kedua wawancara, dan yang ketiga atestasi. Memasuki rangkaian yang terakhir, yaitu teknis pengumpulan data, di mana yang pertama teknis pengumpulan data itu melalui observasi, wawancara, dan juga pengesahan. Untuk observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan PBL dalam proses pembelajaran IPS. Peneliti terlibat dalam pengkondisian pembelajaran IPS di kelas 7, mengamati interaksi antara guru dan siswa, serta bagaimana siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Dan yang kedua, wawancara. Wawancara di sini dilakukan dengan pembimbing studi sosial dan sejumlah akademisi yang terlibat dalam proses literasi penggunaan model PBL. Wawancara dengan pembimbing bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif mereka tentang pengobatan, pelaksanaan, dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan PBL di kelas 7. Dan yang terakhir, pengesahan. Pengesahan mencakup perlengkapan yang digunakan dalam proses literasi seperti rencana penugasan dalam kurung RPP, tugas yang diberikan kepada siswa, hasil kerja siswa, dan produk literasi untuk pelaksanaan PBL. Pengesahan memberikan pembuktian konkret tentang PBL diterapkan dalam pembelajaran IPS, serta cara siswa menanggapi dan berinteraksi dengan tugas yang telah diberikan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.